2 termin, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian hari Selasanya kelas 3, 4, 5 begitu. Nggih. Ini saya oke. Slide saya terlihat nggih, Bapak Ibu? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Ya, terima kasih. Ini kalau Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah mengetahui nggih, mungkin sudah searching-searching di banyak media begitu. Ini kemarin kenapa kok tiba-tiba anak-anak diminta untuk vaksin begitu ya. Kalau tadinya kan usia 12 tahun ke atas sampai usia 60, lansia dan sebagainya. Kemudian pada akhir-akhir bulan Desember itu digaungkan bahwa anak-anak usia 6 tahun ke atas harus divaksinasi begitu. Dan kemarin oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wali dan Bapak Wali Kota diminta serentak mulai tanggal 20 Desember 2021. Nah, kenapa kemudian kok sekarang ke anak-anak begitu ya? Ini mungkin kita bisa ke imunisasi dan vaksinasi dulu. Kenapa kemudian kita perlu melakukan imunisasi atau vaksinasi begitu? Nah, ini sedikit saya mengulang pelajaran SD mungkin ya. Ini pelajaran apa ya, Pak? Mungkin pelajaran SMP kali ya, tentang imunisasi dan vaksinasi. Begitu. Imunisasi itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh kita supaya kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, itu ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu pasif dan aktif. Kalau pasif itu sendiri, kemarin itu kalau Bapak Ibu sering mendengar ada banyak pasien COVID yang di rumah sakit kemudian diminta untuk mencari plasma konvalesen. Nah, itu bagian dari imunisasi pasif gitu. Jadi sudah ada imunoglobin yang terbentuk dari orang lain kemudian dimasukkan ke tubuh seseorang yang memang dia sedang membutuhkan. Nah, kemudian untuk imunisasi yang aktif itu yang biasa kita lakukan dari mulai adik bayi begitu ya. Itu salah satunya adalah dengan vaksinasi. Dan besok kita akan melakukan imunisasi aktif dengan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 9 sampai 11 tahun. Nah, kenapa kok memang harus vaksinasi aktif ini, harus imunisasi aktif yaitu vaksinasi ini? Karena memang dia memberikan proteksinya lebih lama dibandingkan dengan imunisasi yang pasif, yang memberikan imunoglobulin ke dalam tubuh gitu ya. Kalau vaksinasi bagian dari imunisasi aktif ini, nanti tubuh yang akan membuat respon sendiri terhadap benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga terbentuk sebuah antibodi kekebalan tubuh, dan itu dapat memberikan proteksi yang lebih lama dibandingkan kita terima jadi. Begitu. Cara kerja vaksinnya nanti seperti ini. Ingat, Ibu ya, ada suntikan, kemudian vaksin tersebut disuntikkan ke dalam tubuh kita akan menganggap bahwa vaksin itu adalah benda asing, kemudian kita terangsang untuk membentuk kekebalan tubuh, muncul tentara yang kemudian akan melawan. Nanti kalau misalnya ada respon seperti ini, nah itu gimana? Oh ya, berarti memang harus beginilah yang harus kita lakukan, begitu. Ada tentara khusus yang dibentuk. Nah, sehingga ketika nanti terinfeksi oleh virus yang sama, maka diharapkan tidak akan sakit lagi, atau kalaupun sakit itu tidak parah begitu. Kemudian ini kalau Bapak Ibu masih ingat tentang skenario herd immunity ya, ada yang hijau ini yang kemudian yang hitam ini yang rentan, yang masih mungkin terkena, kemudian yang merah adalah yang sakit. Nah, ini yang sakit dia menyebarkan virus atau penyakitnya ke orang-orang yang mungkin masih bisa sakit. Di sini bisa terlihat bahwa akan terjadi suatu kejadian luar biasa, begitu nggih? Karena orang yang kebal itu hanya sedikit. Nah, makanya kalau kita lakukan vaksinasi itu harapannya nanti akan begini, Bu. Nah, cakupannya paling boten 70% gitu ya. Yang kebal yang warnanya hijau, yang mungkin bisa sakit itu yang hitam-hitam ini.
Kemudian ada yang sakit satu, misalnya dalam komunitas itu, dia menyebarkan sakitnya, banyak orang yang sudah kebal di sini, sehingga tidak akan menyebar lebih banyak. Sehingga ini yang kemudian kita kenal dengan nama herd immunity, begitu. Harapannya besok begitu. Ini kan kita vaksin gitu ya, ke anak-anak kita, ke orang tua, ke saudara, ke banyak orang. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang sakit itu semuanya sudah kebal, sehingga tidak akan lagi seperti kejadian bulan Juli kemarin begitu ya, sampai rumah sakit penuh, sampai tabung oksigen di mana-mana habis, sampai dan sebagainya lah. Itu kemarin saya juga bulan itu juga saya serumah itu kena semua gitu. Ya begitu, dan mungkin memang banyak dari kita yang kemarin sempat mengalami suatu hal yang hektik begitu ya. Nah, ini kenapa? Oleh karena itu kenapa kita perlu melakukan imunisasi ke anak-anak kita ke usia kelompok 6 sampai 11 tahun. Kalau Bapak Ibu Persani di sini, ini data bulan Desember ya, sudah agak lama ya, 1 bulan yang lalu, itu ternyata anak-anak tetap ada meskipun tidak banyak, di angka 10%-an. Nah, di angka 10% sampai 13%. Ini masih tetap ada. Dan ini jumlah yang cukup besar juga, ya. Karena kalau misalnya kita penduduknya sekarang berapa? 300 juta. 10%-nya itu udah nyampe 30-an juta ya, Bu ya. Nah, banyak kan. Makanya apalagi kalau anak-anak itu kan beda ya. Kalau orang dewasa gitu sakit diminta untuk minum, makan dan sebagainya lebih mudah. Kalau anak-anak itu taunya cuma nangis, diem aja, nggak mau ngapa-ngapain dan seterusnya. Ini data tanggal 7 Januari, 2 hari yang lalu, kita sedang peningkatan kasus 518, tidak begitu banyak sebenarnya ya. Nah, sehingga akhirnya diputuskan oleh pemerintah bahwa ini anak-anak harus divaksin nih, begitu. Kenapa? Karena memang satu, mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi, kemudian mencegah penularan pada anggota keluarga dan saudara yang belum dapat divaksinasi, misalnya memang keluarga tersebut ada faktor risiko yang tidak boleh kita vaksin, kemudian mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Ini 2 tahun anak-anak di rumah itu, kalau saya sendiri sebagai orang tua yang punya anak-anak itu stres juga ya Bu ya, belajar daring di rumah, harus ngoyak-oyak dan sebagainya, apalagi kalau bapak ibunya kerja, pulangnya sudah sore, anaknya belum ngerjain tugas dan seterusnya, itu suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Ternyata susah menjadi bapak ibu guru gitu ya. Saya sendiri jadi guru di rumah juga stres sendiri malahan gitu. Sehingga nanti harapannya kalau kita sudah bisa vaksin, semua anak sudah tervaksin, kita bisa melakukan tatap muka secara full begitu. Dan tidak ada lagi kasus-kasus. Kemarin waktu ada survei PTM, waktu di PCR itu kan di Gondomanan yang dijadikan sampel SMP 2 sama SMA 10. Nah, kebetulan ternyata ada satu sampel yang hasilnya positif. Nah, harapannya besok kalau misalnya sudah divaksin semua itu, tidak ada lagi kejadian yang hasilnya positif begitu ya, ketika kita sampel secara acak begitu. Nah, yang terakhir adalah supaya kita mempercepat tercapainya herd immunity seperti yang tadi saya sampaikan di depan begitu. Nah, ini beberapa varian dari WHO. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu ya. Ada varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, sama yang terakhir ini Omicron. Nah, untuk yang Omicron ini banyak ternyata kejadiannya itu pada anak-anak. Mungkin karena kan yang dewasa sudah banyak yang tervaksin, sehingga sudah begitu ya. Mulai dari lansia, kemudian sudah kita selesaikan vaksinasinya, kemudian usia 12 tahun ke atas, itu juga sudah paling tidak sudah vaksin dosis pertama, meskipun mungkin masih ada yang belum vaksin dosis kedua, tapi secara umum sudah hampir mendekati angka 90% begitu ya untuk vaksinasi yang 12 tahun ke atas. Nah, sekarang ternyata si Omicron ini banyak kepada anak-anak munculnya. Di beberapa literatur yang kita baca itu di Amerika, di Inggris dan sebagainya itu memang banyak ternyata
kasus ini pada anak-anak. Nah, alhamdulillah memang tidak seheboh yang waktu Delta itu ya, sampai sesak nafas, sampai dan seterusnya begitu. Cuman karena namanya ini virus baru begitu, yang kita tidak tahu seberapa ganas sih sebenarnya dia itu nanti bisa menyerang ke dalam organ tubuh kita. Kita tuh yang dikhawatirkan adalah terjadinya kegagalan organ. Kalau sekarang memang si varian Omikron ini tidak begitu parah ya, gejala-gejalanya pun juga sangat ringan dan bahkan sangat umum sekali, misalnya seperti batuk, pilek, demam, kelelahan, nggak mau makan, kemudian sakit kepala, itu kan hal-hal yang umum ya, yang sebelum ada COVID pun kita mungkin sering seperti itu gitu ya. Dalam satu rentang periode 1 tahun itu pasti ada fase-fase batuk pilek gitu ya. Nah itu mirip memang si Omikron ini seperti yang gejala-gejala umum batuk pilek biasa, ISPA biasa. Nah, tetapi karena ini virus baru dan sangat cepat sekali bermutasi, kita tetap harus waspada, jangan sampai adanya kegagalan multi organ, itu yang kita takutkan. Apalagi kalau pada anak-anak. Dan kemarin kan beberapa kasus pada ibu hamil trimester pertama yang positif COVID gitu ya, itu ada beberapa kasus yang akhirnya ada gangguan jantung pada anaknya ketika lahir. Kemudian ada juga yang kebanyakan di gangguan jantungnya. Nah, itu kan ternyata memang ini ya, serem-serem juga gitu, meskipun pada saat kita temukan itu mamahnya, ibunya itu tidak ada gejala apapun, tapi ternyata setelah melahirkan adik bayinya ini ada gangguan jantungnya. Nah, ini yang semoga tidak terjadi kemudian gitu ya. Si Omikron ini ketoknya kayak biasa-biasa aja, tapi ternyata nanti bikin kegagalan multi organ, itu yang kita takutkan di situ. Yang kita preventifkan apa ya, jangan sampai terjadi begitu ya. Ini beberapa berita-berita, kemarin ada klaster-klaster yang sudah agak lama juga ya, sehingga kemudian pemerintah memutuskan bahwa ini anak-anak harus divaksin begitu. Sasaran vaksinasi besok itu seluruh penduduk Indonesia itu ada 26,5 juta untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang kita gunakan adalah Sinovac. Ini ada dua pabrik ya, dari Cina dan dari Bio Farma, CoronaVac dan COVID-19 Bio Farma. Ini sudah lolos Badan POM dan rekomendasi ITAGI. Kemudian tempat pelaksanaannya di puskesmas, di rumah sakit, di fasilitas pelayanan kesehatan, ada pos pelayanan vaksinasi di sekolah seperti yang besok akan kita lakukan. Dari kami puskesmas akan ke sekolahan untuk kemudian kita lakukan vaksinasi massal di sekolahan begitu. Kemudian ada juga beberapa lembaga yang melakukan vaksinasi untuk anak. Nah, pemberiannya sama seperti vaksin yang kemarin sekitar 2 bulan yang lalu kita adakan di sekolah ya, vaksin DT dan TB, HPV juga untuk yang kelas 5, itu sama, intramuskuler di bagian lengan atas. Besok kita pakai lengan kiri mawon. Nanti kalau kemeng-kemeng itu yang kiri kan jarang digunakan ya, harapannya begitu. Semoga tidak sampai. Kalau kemengnya itu lebih kemeng yang HPV dibandingkan yang ini, yang COVID. Intramuskular dosisnya sama, 0,5 mili. Ini dosisnya sama dari mulai anak kecil 6 tahun sampai kemarin dewasa, itu juga dosisnya sama, 0,5 mili saja. Kemudian diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Dan kami harap besok putra-putri Bapak kami mohon untuk didampingi setidaknya dengan wali atau orang tua yang paling tidak dalam 2 minggu ya. Jadi tahu kondisi adik dalam paling tidak 2 minggu terakhir. Karena di sini kan besok ada banyak sekali, sebelumnya kita kan melakukan screening ya, untuk kemudian memutuskan bahwa oh adik layak untuk divaksin atau tidak, layak bisa divaksin atau tidak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang mungkin tidak diketahui oleh adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga besok kami harapkan orang tua atau wali yang tahu kondisi adik dalam 2 minggu terakhir kami minta untuk bisa mendampingi. Nah, ini besok format screening-nya.
Di sini ada standar nggih di ruang tunggu ketika datang cek suhu, kemudian duduk menunggu di ruang tunggu, nanti akan kita minta datanya, verifikasi data untuk kita masukkan ke Piker. Itu kita butuh nama, NIK, tanggal lahir, nomor HP aktif, bisa dari orang tua, kemudian alamat rumah, dan vaksin yang diberikan pada dosis pertama besok adalah Sinovac. Itu sehingga nanti ini ya, minta untuk membawa KIA nggih, KIA atau C1 begitu, atau mungkin kalau dari sekolah sudah bisa memfasilitasi monggo. Yang penting besok ada NIK-nya, karena kalau sertifikat itu mintanya data NIK begitu. Nah, kemudian ke meja 1, di meja screening dan vaksinasi, ini nanti kita ukur suhunya dan tekanan darah. Jika suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi ditunda sampai adik sembuh, sampai nanti tidak demam begitu. Kemudian tekanan darahnya ini juga kita pakai cut point-nya adalah nilai 140/90 mm Hg. Pengukurannya akan kami ulang ketika kita menemukan angka di atas 140/90. Apa mungkin sih anak-anak punya tensi segini? Ternyata mungkin, karena pas mau disuntik itu kan deg-degan ya. Kadang deg-degan, kadang ya banyak hal ya, anak-anak mau disuntik itu kan juga banyak rasanya begitu, sehingga memang kadang-kadang tensinya jadi naik, sehingga nanti kalau misalnya kita ketemu dengan tensi yang lebih tinggi, nanti kita minta untuk istirahat dulu. Apakah memang benar tensinya tinggi ataukah memang ada faktor yang lain begitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan menanyakan lagi tentang apakah adik mendapat vaksin lain kurang dari 2 minggu sebelumnya. Jadi, apakah dalam 2 minggu sebelumnya ini ada vaksin yang diberikan untuk adik, misalnya vaksin MMR mungkin, atau DT mungkin, atau IPD, atau varicella, atau apa. Nah, jarak antara vaksin yang kemarin dengan vaksin yang besok itu paling tidak 2 minggu. Kalau belum sampai 2 minggu, nanti kita tunda dulu. Kita kasih jeda dulu 2 minggu dari vaksinasi yang terakhir. Kemudian, apakah adik pernah sakit COVID-19? Jika iya, ini sama ya untuk derajat ringan dan sedang, vaksinasi ditunda 1 bulan setelah sembuh. Kalau untuk yang berat, yang sampai masuk rumah sakit, maka ditunda 3 bulan setelah sembuh. Pertanyaan yang ketiga, apakah dalam keluarga terdapat kontak dengan pasien COVID-19? Jika nanti ditunda selama 2 minggu. Kemudian yang keempat, apakah saat ini anak menderita demam atau batuk pilek atau nyeri buat menelan atau maka vaksinasi ditunda, anjurkan berobat terlebih dahulu sampai benar-benar sehat. Jadi memang vaksin besok itu harus dalam kondisi sehat, tidak boleh ada sakit, batuk pilek, demam panas dan seterusnya. Karena kan sedang mau berperang dengan benda asing ya. Kalau kondisinya tidak baik-baik saja, nanti malah tidak optimal begitu. Kemudian yang kelima, apakah dalam 7 hari terakhir anak pernah mendapatkan rumah sakit atau menderita kedaruratan medis seperti sesak nafas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, ada perdarahan, ada darah tinggi, ada tremor hebat. Nah, kalau misalnya ini ada, maka vaksinasi ditunda sampai dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. Kemudian yang keenam, apakah anak sedang ada gangguan imun? Misalnya ada alergi berat, ada sakit-sakit autoimun seperti misalnya SLE, leukemia, kemudian defisiensi imun, gizi buruk, atau mungkin HIV begitu ya, atau mungkin ada cancer dan sebagainya. Nah, itu ini ditunda dulu sampai izinkan dokter yang merawat. Nah, pertanyaan yang ketujuh, apakah saat ini ada sedang menjalani pengobatan imunosupresan berkepanjangan? Imunosupresan ini bisa tadi obat-obat kanker, bisa, atau mungkin yang banyak di pasaran itu dextamin ya, yang dipakai untuk biduren.
yang gatal-gatal itu fungsinya menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ada fungsi itu dan ada fungsi untuk alerginya memang. Sehingga nanti kalau ini masih ada 1 minggu lagi ya. Nah, kalau misalnya ada putra-putri Bapak yang memang setiap hari mengkonsumsi dexamin atau dexamethasone atau metilprednisolon atau prednisolon dan sebagainya, itu nanti kami mohonkan untuk dulu yang merawat. Apakah bisa dihentikan dulu untuk kemudian vaksin, ataukah memang ditunda saja, karena memang harus pengobatan rutin. Demikian. Yang selanjutnya, apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, urtikaria, itu biduran di seluruh tubuh, atau gejala-gejala shock anafilaktik. Itu kalau disuntik misalnya pingsan. Pernah ada kejadian disuntik pingsan, atau kemudian habis disuntik bengkak-bengkak seluruh badan, atau misalnya pernah ada kejadian minum obat bengkak semuanya, punya alergi yang berat gitu ya, sampai harus masuk rumah sakit. Nah, itu juga disarankan untuk bisa vaksin tetapi di rumah sakit, besok bareng-bareng sekolah. Karena kalau misalnya memang ada kejadian seperti itu dan ternyata setelah vaksin ada reaksinya yang tidak kita harapkan, itu di rumah sakit akan lebih cepat tertangani daripada di vaksinasi sekolahan, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah apakah anak punya sakit kelainan darah seperti hemofili misalnya. Kalau misalnya memang iya, maka vaksinasi disarankan untuk di rumah sakit, begitu. Nanti kalau jawabannya tidak semua, maka kami selaku petugas akan kasih tanda vaksin. Kita paraf, kemudian adik nanti disuntik. Setelah itu nanti ke meja pencatatan dan observasi. Di situ nanti kita minta untuk istirahat dulu 10-15 menit. Kemudian diizinkan untuk pulang jika tidak ada keluhan apapun. Begitu. Selanjutnya, nah ini yang bukan masuk kontraindikasi ya. Ada beberapa training yang memang kalau ada itu artinya ditunda atau tidak diizinkan. Kalau ini beberapa poin ini bukan kontraindikasi. Yang pertama adalah anak khusus, misalnya anak-anak kita yang bersekolah di sekolah khusus gitu ya, di SLB, sekolah inklusi. Nah, itu bukan kontraindikasi. Kok sepanjang anaknya sehat, baik-baik saja, begitu nanti boleh divaksin. Kemudian anak dengan CP itu juga divaksin, anak dengan autis boleh divaksin, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, ADHD, itu juga boleh divaksin, selama tadi di form screening yang kita berikan itu jawabannya adalah tidak. Gitu. Kemudian besok setelah vaksin itu pasti ada efek sampingnya, ya tidak pasti ya, ada efek sampingnya, tidak semua. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa ini mungkin terjadi. Efek samping itu bisa ringan, berat. Dan itu sementara ya sama, Bapak Ibu pernah vaksin juga kan ya, ada yang habis itu pusing, ada yang habis itu lapar, ada yang habis itu ngantuk gitu. Nah sama, efek sampingnya juga sama, tetapi dari beberapa kan vaksin yang puskesmas memang sudah ya Bapak Samuel Eka. Gimana ini Bapak Samuel Eka? Ada pertanyaan Bapak? Oh, yang mana sih? Ada yang mau ditanyakan Bapak? Bapak Samuel Eka dari kelas 1B ya? Atau saya lanjut dulu? Sebentar, di chatnya lanjut dulu ada. saja Ibu, enggak apa-apa. Ya. Oh ya, oke. Saya lanjut dulu ya. Ini tadi sampai di efek samping, itu sama, ada efek samping yang ringan dan yang jarang itu yang berat. Harapan kita semua memang tidak ada efek samping yang muncul begitu. Dari
kita sudah mulai vaksin itu sejak 1 minggu yang lalu. Kita mulai di hari ini di SD Pangudi Luhur. Kalau kemarin itu di SD Mupasan, SD Kauman, kemudian Sayiden, itu dari sekian ratus yang sudah vaksin, kejadian tanpa imunisasi yang melaporkan ke kami itu ada 2 anak. Yang satu panas, habis divaksin, jadi siangnya divaksin, malamnya panas, kemudian kita observasi, besoknya udah baikan. Yang satunya lagi itu sempat muntah gitu ya, habis divaksin muntah 1 anak, kemudian kita observasi sampai, itu kan kejadiannya pagi, kemudian diobservasi sampai siang, membaik, tidak kenapa-kenapa, kita tanya ternyata memang lebih ke stres karena takut jarum gitu ternyata. Sehingga ya sudah, habis itu bisa kita pulangkan, tetap kita pantau dari rumah, kita minta orang tua untuk melaporkan kepada kami, dan malam itu sudah dilaporkan anaknya udah biasa aja, udah lari-larian gitu. Seperti itu nggih. Kemudian untuk yang jarang terjadi, ini reaksi alergi berat biasanya muncul dalam 15-30 menit. Nanti kita observasi. Kalau memang semoga tidak ada kejadian ya. Kalaupun memang ada kejadian ya nanti tetap kita lakukan tindak lanjut yang secepat mungkin begitu. Selanjutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ini bisa dari 2 hal, bisa dari reaksi vaksinnya itu sendiri atau dari ketakutan atau stres karena disuntik. Nah, ini yang kemarin kejadian itu kebetulan dua-duanya ada, reaksi habis vaksin, kemudian demam. Kita bantu dengan paracetamol, itu semalaman memang sampai demamnya, paginya sudah baik-baik saja. Yang satunya lagi habis disuntik, sempat kejadian muntah, begitu. Nah, setelah kita bawa ke UKS, kita tenangkan dan seterusnya, setelah anaknya sadar penuh gitu ya, kita tanya, kenapa Dek? Saya takut disuntik gitu ternyata. Dan memang karena waktu itu ada orang tuanya, nggih, kita tanyakan, iya memang ini anaknya kalau mau ujian juga sering sakit perut, kemudian mau disuruh maju itu biasanya juga nangis dulu dan seterusnya. Memang ada apa ya, ansietas, ada kecemasan yang berlebihan juga terhadap anak. Nah, itu juga mungkin nanti kami minta bantuan Bapak Ibu semua besok sebelum vaksin itu ini ya, diminta untuk adik cepat tidurnya pas malam, jam 9 sudah diminta untuk tidur, kemudian sehari sebelumnya jangan aktivitas yang berlebihan dulu, misalnya kayak diajak naik gunung, atau diajak liburan ke pantai, atau apalah. Jadi nanti biar istirahat dulu dalam kondisi yang baik, begitu, tidurnya cepat, pagi hari sebelum berangkat, diusahakan untuk sarapan dulu, bawa minum, nanti biar bisa minum dulu juga sebelum disuntik, begitu. Dan kondisinya kami harapkan dalam kondisi yang senang gitu ya, jangan ditakut-takuti, jangan gimana-gimana, pokoknya ditenangkan, baik-baik saja begitu. Nggih. Kemudian, nah kesimpulannya adalah ternyata COVID-19 ini masih menjadi ancaman karena ternyata masih bermunculan varian-varian baru yang lebih mudah menyerang terutama pada anak. Sehingga perlu pencegahan dengan vaksinasi COVID dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin, itu tidak berarti bahwa kita sudah abai dengan protokol kesehatan. Tetap ketika sudah vaksinasi, ya tetap cuci tangan, itu juga harus sering dilakukan, kemudian pakai masker, tidak berada di kerumunan, dan seterusnya. Itu memang sepertinya masih akan tetap kita lakukan sampai tidak tahu kapan selesainya. Tapi memang menjadi sebuah kebiasaan baru ya, bahwa sekarang memang harus seperti ini. Dengan adanya COVID ini memang ada banyak hal yang baru yang harus kita lakukan dan kita harus beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Kemudian vaksin COVID ini aman, bermanfaat, halal, sudah ada sertifikasi dari MUI, termasuk untuk anak usia 6-11 tahun. Nah, ini besok pelaksanaan vaksin di SD Marsudiri ini akan kita bagi dalam 2 tahap. Senin 17 Januari 2022 untuk kelas 1, 2, dan 3. Selasa tanggal 18 Januari 2022. Nanti alurnya sama ya,
Siswa datang, kemudian diukur suhunya, cuci tangan, nanti minta tolong untuk pengukuran suhu dibantu pihak sekolah. Itu nanti suhu di batuk nggih Bapak nggih. Jangan nggih. Karena nanti misalnya datang tangan sehingga nanti akan membuat bias di pengukuran suhu sendiri. Nanti minta tolong untuk suhu di jidatnya gitu. Kemudian setelah itu kita ukur vital sign. Anak kemudian kita minta untuk ke meja screening dan vaksinasi, ini satu meja. Setelah kita screening, yes, lanjut kita suntik. Habis itu kita minta untuk ke meja pencatatan dan observasi. Setelah 15 menit kemudian baru diperkenankan untuk pulang. Begitu. Sepertinya ini kemudian sampaikan Ibu Sepin dan Dr. ini resmi dan peran vaksin COVID-19 pada bulan Desember 2021 kami diinstruksi begitu untuk melakukan vaksinasi ke sekolah. Dan yang bisa saya sampaikan mungkin nanti bisa tanya jawab, kalau saya bisa menjawab nanti saya bisa menjawab, nanti saya PR-kan. Saya kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Nur. Tepuk tangan yang meriah buat Bu Nur ya, keren banget ya. Tepuk tangan itu penyemangat buat kita juga ya. Baik Bapak Ibu, nah itu tadi pesannya kalau besok mau vaksin anak-anak dibuat rileks, nggak capek-capek, istirahat, makan dan minum yang cukup. Nah begitu ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan Bapak Ibu raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaan dengan singkat saja, singkat, dan memang tidak bisa memenuhi semua pertanyaan. Nanti akan diwakilkan oleh saya atau wali kelas 1, 2, 3. Begitu ya. Silakan Bapak Ibu, saya buka 2 pertanyaan dulu. Silakan Ardana Rewari. Pagi Pak Opa. Ya, selamat pagi. Saya orang tua dari Elkina. Ya, pertanyaannya apa Bu? Elkina itu punya alergi, tapi dia alerginya yang sebagian itu udah berhasil istilahnya tidur gitu Pak. Kata dokternya yang satu itu masih. Nah itu kemarin sekitar 4 bulan yang lalu itu sempat kumat. Apakah ini bisa divaksin atau enggak ya? Baik, jadi Elvina ada alergi 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya Bu ya, sempat kambuh kembali ya. Oke, baik, kira-kira apakah bisa divaksin? Baik, saya tampung dulu sampai dengan 3 pertanyaan ya Bu Dokter ya. Saya bantu untuk membuat list pertanyaan. Kemudian, ya terima kasih Ibu. Fabian, Mama Fabian ya, silakan. Iya, pagi Pak Oktaf. Selamat pagi. Maaf mau tanya, ini kan kemarin Fabian itu mengikuti imunisasi biasnya kan susulan Pak di tanggal 21 Desember. Apakah untuk vaksin besok Fabian masih bisa mengikuti atau harus susulan juga? Terima kasih. Selamat pagi. Oh, jadi bias itu, ya terima kasih, selamat pagi. Susulan bias ya? Oke. Apakah masih bisa vaksin untuk besok begitu ya? Oke, baik. Terima kasih Mama Fabian. Berikutnya mamanya Ramya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Ramya sudah vaksin yang pertama tanggal 22 Desember. Apakah bisa tanggal 18 besok vaksin yang kedua ikut di sekolah? Begitu. Vaksin pertama tanggal berapa tadi, Bu? 22 Desember. Oh. Oke, baik. Iya, gitu. Nah, apakah vaksin kedua bisa ikut di sekolah di gitu? Sekolah, iya. Nah, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mama Ramya sudah. Terakhir ya.
mamanya Siska 1B. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Ya. Ini untuk Siska itu ada riwayat asma. Apa masih bisa besok tanggal 17 mengikuti vaksin? Terima kasih. Kembali kasih, Ibu. Maaf, Ibu. Tadi riwayat apa? Saya kurang mendengar. Asma. Oh, asma. Ya. Baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak. Ya. Bu Dokter, ini ada 4 J. pertanyaan. Ya, Pak. Tunggu, Bu Dokter. Ya. Ya. J, tadi yang pertama Alerginya. 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu, ya. Ini alergi apa ya? Boleh tahu, Bu, alerginya apa, Bu? Elvira. Elkina itu punya banyak alergi, 12 macam alergi. Tapi kemarin itu yang kumat itu karena kuning telur, dan itu yang sampai membengkak seluruh badan, sesak, dan demam tinggi. Oh, begitu. Iya, kalau ini berarti tadi masuk ke poin yang ada alergi berat, nggih. Kalau untuk alergi berat, besok sebaiknya di rumah tawon, Ibu. Tidak di bareng-bareng di sekolahan. Karena sampai kejadiannya kan sampai bengkak ya. Kalau misalnya memang hanya nyonsewu, hanya biduren, begitu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sesek, demam, nah itu dari IDAI, dari Komda KIPI itu menyarankan untuk tidak dulu, tidak dimasalkan, tidak bareng-bareng. Yang kami kan tidak ada ini ya, tidak ada apa ya, kayak ICU gitulah. Pokoknya penanganan yang emergensinya kan kami standar-standar mawon ya, untuk shock anafilaktiknya kan standar. Tapi kalau untuk memang sudah ada riwayat seperti ini, kita sarankan untuk di rumah sakit mawon, tidak di sekolahan, begitu. Ya. Baik, terima kasih. Rekomendasinya di rumah sakit, tidak di sekolah ya, Bu. Pertanyaan nomor 2, bias susulan, apakah bisa untuk vaksin besok? Tadi biasanya tanggal 21 ya, tanggal 21 ditambah 14 itu tanggal 35, 35 dikurangi 31, berarti tanggal 4. Boleh. Biasanya tanggal 21 ya, tanggal 21 jeda 2 minggu boleh, Ibu. Oh iya, Bu. 14 hari dari bias yang kemarin kan berarti 2 minggu I-nya itu tanggal 4 ya, sekitar tanggal 4 Januari. Kalau besok tanggal 17 berarti sudah lebih dari 14 hari, berarti boleh. Nggih. Nggih. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah imunisasi tanggal 21 Desember untuk yang pertama. Vaksin pertama 22 Desember. Oh, 22 Desember. Kalau 22 Desember kita hitung ditambah 28 hari, itu jatuhnya tanggal 19, Ibu. Jadi besok belum bisa. Ya, belum bisa. Ya. Belum bisa. Iya. Okay. Karena nggak boleh maju ya. Ini kalau vaksin itu nggak boleh porting sehari 2 hari, tetap harus paling tidak 28 hari. Besok belum bisa. Karena jatuhnya tanggal 19. Nggih. Ngoten? Ya, baik. Yang terakhir, riwayat asma. Riwayat asma, oh ya, riwayat asma terakhir kumatnya kapan ya, Ibu? Bu Siska, Mama Mbak Siska. Selama pandemi ini enggak, puji Tuhan enggak ada kumat. Oh, tidak pernah ada kumat. Kalau kumatnya gimana? Sampai harus dinebu atau pakai semprotan? Pakai nebulizer. Terakhir kapan ya, Bu? Ada 3 bulan yang lalu kumatnya? Puji Tuhan selama pandemi ini enggak kumat. Iya. Nah, kalau dalam 1 tahun tidak pernah ada riwayat kumat, itu boleh, Bu. Boleh divaksin. Tapi kalau dalam 1 bulan, 2 bulan ini ada kumat, kita kan cut point-nya di 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir masih ada kumat, itu buatan dulu. Tapi kalau 1 tahun, pandemi kan 2 tahun ya, 2 tahun sudah baik-baik saja, insya Allah nggak apa-apa. Boleh. Boleh vaksin. Ya, terima kasih, Dokter. Sami-sami. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu tentu pertanyaan yang langsung saya pending dulu. Saya akan menjawab, Bu Dokter mohon bantuannya, saya akan membacakan yang di chat, ada 2 pertanyaan. Oh iya.
Bu Dokter, apakah anak yang sering mimisan bisa ikut vaksin? Yang sering mimisan. Ya. Itu karena masih ada waktu ya, nanti periksa dulu aja. Paling enggak kita periksa CTBT, clotting time dan bleeding time-nya. Kalau clotting time dan bleeding time-nya normal, boleh vaksin. Tetapi kalau clotting time dan bleeding time-nya tidak normal, nanti kita tunda dulu. Ya. Begitu. Begitu ya, mamanya Gabriel Nathanael ya, periksa dulu, dicek clotting time-nya. Wah, ya, clotting time dan bleeding time-nya. Gitu. Dari mama atau papanya Disa 6B. Disa ini ada alergi obat antalgin dan ibuprofen. Setelah minum itu bengkak di mata dan gatal. Nah, bisa vaksin nggak nih Bu Dokter? Gitu. Oh, gitu. Kalau tapi sampai sesak nafas enggak ya? Mama Disa? Bengkak-bengkak aja ya? Sampai sesak napas enggak ya, Mama Disa? Mama Disa mana ini? Halo? Halo. Sesak napas sih, cuma bengkak dan gatal di mata. Di mata aja ya, Nyon Sewu nggak sampai di kemaluan ya? Oh, tidak ada, hanya di sekitar mata. Kalau itu sepertinya masih bisa, Bu. Antalgi dan ibuprofen ya. Soalnya masih boleh lanjut. Masih boleh vaksin. Asal tidak bengkak semuanya gitu, sebadan semua gitu, nggak apa-apa. Boleh. Boleh lanjut. Ya. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke. Baik, Bu Dokter dan Bapak Ibu orang tua. Sebenarnya kalau mau bertanya lebih lanjut sih boleh, cuma karena tentu waktunya sangat terbatas. Dan jika ada pertanyaan lanjutan, baik melalui sekolah atau nanti melalui wali kelas. Saya minta melalui wali kelas, tidak semua ke saya, nanti tidak kebak penuh WA saya ya. Nanti melalui wali kelas, nanti akan difasilitasi ke Bu Dokter Nur. Nanti kan melalui Pak Johan atau Bu AC, punya nomornya, nanti wali kelas bisa langsung nanya ke Bu Dokter Nur, Puskesmas Gondomanan. Begitu saja ya Bu ya. Baik, sebelum diakhiri sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa vaksinasi mari kita sukseskan. Nomor 2, Bapak Ibu mari jaga fisik dan suasana hati anak-anak agar semuanya baik, sehat, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan tidak kemana-mana dulu. Dan mari semuanya kita berdoa. Ya, berdoa seluruhnya, saya mohon doanya agar anak-anak Marsudiri ini sehat selalu. Bapak Ibu orang tua juga sehat selalu di dalam lindungan kasih Tuhan. Ya, baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi Bu Dokter Nur, terima kasih ya waktunya nih di sela-sela kesibukannya yang luar biasa nih. Gondomanan Puskesmas ya, menyerahkan waktu di kami SD Marsudiri ini, dan informasi bahwa Marsudiri ini sudah memulai secara bertahap, Bu Dokter, untuk tatap muka yang kelas 4, 5, dan 6 dahulu, ya, karena perlu juga bertahap, ya. Nanti yang kelas 1, 2, 3-nya masih minggu depan. Begitu, Bu Dokter. Baik. Siap, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Dokter. Terima kasih. Dan tepuk tangan buat kita semua, biar sehat ya. Nah, yuk kita tutup dengan berdoa. Saya akan menutup doa dengan secara Katolik. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya menghandle seluruhnya. Jadi admin ya iya, jadi host ya iya, jadi MC ya iya. Komplit lah ya, kepala sekolahnya ini ya, biarin saja ya. Yuk kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Sumber Kasih, puji dan syukur kami aturkan atas berkat rahmat-Mu. Kami, keluarga besar SD Marsudiri ini telah berkumpul melalui Zoom dan dapat semakin kuat hati kami untuk menjaga kesehatan melalui vaksin ini. Dan kami kembali akan beraktivitas. Mohon berkat untuk aktivitas kami. Secara khusus juga kami berdoa untuk Bu Dokter Nur, agar di dalam karya-karyanya Bu Dokter Nur Yamnah selalu sehat, selalu diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Doa-doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu melalui pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan mari kita foto bersama.